Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang hari ini merindukan hadirat Tuhan. Boleh melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini adalah menyembah Tuhan. Amin. Tuhan hadir di tengah kita. Dia Allah yang kudus dan rindu menjamah setiap kita. Mari nyanyikan lagi pujian ini dari awal untuk Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kuduslah Kau Allah kami, ya Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus. Surga bumi menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kudus, kuduslah Kau Allah kami, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi serukan. Kudus,
Setiap kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Oh, oh, oh. Kuduslah Kau Tuhan, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan kudusan-Mu penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan Yesus, Engkau Allah atas hidupku, Engkau Allah atas langit bumi, atas segala yang ada. Kuduslah Tuhan, Allah Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Engkau Allah kami Tuhan, yang hadir bersama kami hari ini. Kudus, yes, surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi Kita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah yang kudus, Allah atas surga bumi, Allah atas segala yang ada. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa kekudusan-Mu hadir di tengah kami hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan segala nyanyian syukur kami buat Tuhan yang luar biasa. Hati kami tetap terus percaya kepadamu. Biar apapun yang terjadi, tetap terus kami percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan setiap umat yang percaya kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Mari yang siap memuji memuliakan Tuhan lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi kita serukan amin buat Allah kita. Tepuk tangan yang hebat buat Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang melihat kebaikan Tuhan, sekali lagi lambaikan tangannya, tepuk tangan yang hebat buat Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan asburku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan
buat kita. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Katakan dia menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Tuhanlah sumber pertahanan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Selamanya hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Tepuk tangan yang luar biasa buat doa kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan memeluk burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Ia mengenyangkan, peliharaku umur hidup. Ayo sekali lagi dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkan, peliharaku seumur. Sekali lagi Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkan, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkan, peliharaku seumur hidupku. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Jamah kami pagi hari ini. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar kami. Ampuni kami. Jangan biarkan dosa salah kami memisahkan Tuhan dengan kami. Yang membuat Engkau memunyikan wajah-Mu ketika kami berseru pada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Tuhan tahu kekuatan kami tidak seberapa. Oh, rinarama siki. Kasih setiamu Tuhan. Sekali
Sekalipun kadangkala kami tidak setia, tetapi Tuhan itu setia bagi kami. Ora baka kaya pagi hari ini bersama dengan umat-Mu kami berseru di tempat ini. Berpalinglah ya Tuhan, teguhkan langit dan turunlah. Oh riaram masih kini ya bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Keluh kesah kami, beban kami, Tuhan Engkau angkat dengan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau bebaskan kami. Oh lama Shikinara masikinara bala. Orini ya Tuhan, orini arihe. Dengarlah kami ya Tuhan. Ora bata kaya rala bara la bara la bara la bara la bara la. Puaskan kami pagi hari ini. Kenyangkan kami ya Tuhan dengan kebaikan-Mu di hari-hari sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu mengenyangkan, peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Seumur hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Biarlah doa kami yang bawa pagi hari ini, pujian-pujian kami, syukur kami, boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, tampilkan isi hati-Mu, firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami. Kami milik-Mu, urapi kami. Materaikan kami dengan Roh-Mu sekali lagi. Kami duduk diam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap menyambut firman itu bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Adik sekalian. Sungguh bersuka cita bisa bersama-sama pagi hari kita beribadah. Amin. Sebelum saya ibadah saya nyampaikan, ayo untuk kita semua. Untuk minggu-minggu akan datang apabila karena keterbatasan tempat kita. Apabila di antara kita yang tidak bisa
tertampung di season kedua ini, boleh gabung di season ketiga atau season pertama. Amin. Kita beritahu teman-teman kalau tidak tertampung di season kedua, kita bisa nunggu 1 jam dan kita kembali lagi. Hanya 1 jam. Amin. Sebab kita melihat season kedua ini semakin peak. Ibadahnya banyak daripada saudara kita yang tidak bisa mengikuti karena alasan protokol. Amin. Kami mohon maaf atas keterbatasan tempat ini. Semua itu untuk menjaga kebaikan kita. Amin. 1 jam kemudian bisa kembali lagi. Kita akan bersama-sama dengan ibadah. Amin. Baik, pagi hari saya menyampaikan tentang bagaimana kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita percaya sebagai orang beriman, apapun yang terjadi di langit bumi ini tentu seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tanpa izin dan sepengetahuan Tuhan tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi. Karena Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi. Demikian juga dengan pandemi ini. Banyak orang berkata mengapa ini harus terjadi. Banyak orang tidak mengerti mengapa pandemi yang mengguncangkan bumi ini bisa terjadi. Dan apa maksud tujuannya. Tetapi saya percaya itu pun seizin sepengetahuan Tuhan. Tanpa seizin pengetahuan Tuhan, maka pandemi tidak akan pernah terjadi. Amin. Terlepas apapun yang terjadi di bala pandemi ini, maksud dan tujuannya. Satu hal yang kita lihat dengan jelas di tengah pandemi ini adalah orang yang semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari-hari ini semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, hari ini semakin jauh dari Tuhan. Demikian juga keluarga. Hari-hari ada keluarga semakin rukun, semakin damai, mengasihi satu sama lain. Ada juga keluarga semakin jauh satu sama lain. Saya mendengar banyak kesaksian berkata, Pak, berbeda dengan dulu keluarga kami, Pak. Sekarang ketika pandemi, ketika kami banyak menghabiskan banyak waktu bersama-sama di rumah. Kami lebih mengenal satu sama lain. Kami lebih mengasihi satu sama lain. Kami lebih memahami satu sama lain. Sehingga keluarga kami semakin harmonis, Pak. Semakin baik. Sebaliknya ada juga berkata, Pak, hari-hari ini semakin banyak di rumah kami, semakin banyak bertengkar. Semakin banyak berselisih, Pak. Ini adalah beberapa hal yang tidak bisa dipungkiri yang terjadi di tengah pandemi ini. Dari peristiwa ini saya percaya apapun yang menjadi rencana Tuhan di pandemi ini adalah waktunya Tuhan menguduskan, membersihkan setiap kita orang-orang percaya. Di dalam Yohanes yang ke-15 pertama sampai kedua dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Saya percaya hari-hari ini Yohanes 15 pertama sampai kedua ini. Inilah sedang terjadi di tengah-tengah kita. Di mana Tuhan akan membersihkan, menguduskan kita supaya kita berbuah. Kalau kita berbicara tentang dibersihkan, dikuduskan, memang tidak enak, bahkan tidak menyenangkan. Bahkan barangkali mungkin juga menyakitkan. Saya beri analogi yang sederhana saja. Jujur, saya tidak paham, kurang paham dengan bercocok tanam. Kurang paham. Tetapi di depan rumah saya hari ini saya tanam sebatang pohon. Bukan karena saya hobi menanam. Tapi tujuannya adalah supaya rumah saya lebih teduh, lebih rindang. Kalau siang saya duduk di sana tidak terlalu panas, hanya itu. Dan puji Tuhan, pohon itu tumbuh dengan subur, dengan indah, begitu rimbun, begitu hijau. Tapi sayang sekalipun begitu indah buahnya tidak banyak. Kalau musim berbuah kalah dengan pohon-pohon tetangga yang sama jenisnya. Pada satu sore datang seorang bapak berkata, Pak, pohon ini harus dirantingin, dibersihkan. Kalau tidak, Pak, buahnya tidak akan banyak. Ketika saya mendengar saran demikian, pada satu sore yang senggang saya mulai membersihkan pohon tersebut. Saya rantingi. Apa yang terjadi ketika dibersihkan? Pohon yang semula indah begitu luar biasa. Tiba-tiba sangat jelek rupanya. Bukan hanya itu, berapa hari kemudian
Pohon ini melakukan getah yang kemerah-merahan seperti terluka dan berdarah. Tambah menyedihkan. Tetapi apa yang terjadi? Benar. Ketika musim berbuah berikutnya datang. Pohon ini berbuah lebih banyak daripada musim sebelumnya. Demikianlah kira-kira ketika kita dibersihkan, kita dikuduskan. Mungkin kita terluka, mungkin tidak menyenangkan, tapi yang pasti kita pasti berbuah. Musa adalah contoh pribadi yang sempurna bagaimana dia dibersihkan kemudian menghasilkan buah. Bukan hanya bagi dia sendiri tetapi bagi bangsanya. Musa adalah seorang bayi orang Israel yang diangkat anak dibesarkan di istana Fir'aun. Musa dibesarkan sebagai calon putra mahkota yang menggantikan Fir'aun, pangeran. Saya percaya di istana Musa dimanjakan dengan segala kelimpahan kemewahan. Apapun yang mau oleh si Musa pasti digenapi, pasti diberikan. Tidak ada seorang pun bisa melawan kehendak Musa sebagai seorang pangeran. Saya percaya cara membesarkan Musa seperti ini membuat Musa seorang yang temperamen, keras hati dan pemarah. Tidak bisa ditolak. Bagaimana Tuhan membersihkan dan menyempurnakan ini? Yaitu ketika ia melarikan diri 40 tahun di padang gurun setelah membunuh orang Mesir. Di padang gurunlah Tuhan itu membersihkan kehidupan Musa. Menjadi seorang pribadi yang sangat lembut hati. Tidak ada seorang pun yang hatinya selembut Musa dicatat dalam Alkitab. Hidup di istana dengan hidup di padang gurun sangat bertentangan, Pak. Kalau di istana penuh kelimpahan kemewahan, tapi di padang gurun penuh kesusahan. Di tempat seperti itulah Musa itu dibersihkan. Di tempat seperti itulah Musa itu dibentuk menjadi seorang yang berubah dari yang keras hati menjadi lembut hati. Dan kemudian memberikan buah bagi bangsanya. Saya percaya pembersihan adalah proses yang diizinkan terjadi dalam hidup kita oleh Tuhan. Yang tujuannya adalah untuk menjadikan kita jauh lebih baik pribadi yang jauh lebih baik. Menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Yang akhirnya akan memberikan buah. Bukan untuk kita sendiri tapi bagi banyak orang lain. Hari ini kalau kita sedang dibersihkan, kalau kita sedang dibentuk oleh keadaan terjadi hari-hari ini, jangan kecil hati. Amin. Supaya engkau berbuah. Katakan kiri kanan, supaya engkau berbuah. Supaya engkau berbuah. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita ketika kita bersihkan. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana sikap kita dibersihkan, kita perlu bertanya juga. Bagaimana cara Tuhan membersihkan kita dan apanya dari kita akan dibersihkan. Di dalam Yohanes ke-15 ketiga, maka firman Tuhan berkata, firman Tuhanlah akan menguduskan, membersihkan setiap kita. Mulai firman kita dengar, mulai firman yang kita baca, mulai firman yang kita renungkan inilah, maka Tuhan akan membersihkan kita. Tetapi saya percaya di hari-hari ini, mulai peristiwa terjadi hari-hari ini juga Tuhan bisa membersihkan kita. Mulai masalah-masalah kita alami, kesulitan-kesulitan kita alami. Mungkin masalah keuangan kita, masalah kesehatan kita. Mungkin juga mulai orang-orang di sekitar kita, Tuhan pun bisa pakai semua itu untuk membersihkan kehidupan kita. Kemudian apanya dari kita dibersihkan? Mungkin pikiran kita, cara kita berpikir. Mungkin hati kita, mungkin perkataan, perbuatan, tindakan kita. Mungkin juga keinginan kita.
mungkin juga kedagingan kita, apapun yang tidak dikenan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan dibersihkan. Apapun. Amin. Bagaimana sikap kita ketika kita dibersihkan? Catat yang pertama-tama, kita harus terus melekat dengan Tuhan. Kita harus terus tinggal diam di dalam Tuhan. Jangan justru sebaliknya kita jauh. Hari-hari begitu banyak kesalahan orang percaya ketika dia dibersihkan, dikuduskan. Mereka bukan datang mendekat pada Tuhan, tetapi semakin jauh daripada Tuhan. Ketika persoalan kesusahan datang, ketika tantangan datang, mereka jauh, semakin jauh dari Tuhan. Mengapa justru ketika dibersihkan itu kita mesti melekat dengan Tuhan? Di dalam Mazmur ke-62 ke-6. Maka pemazmur berkata demikian, sebab di dekat Tuhanlah maka ia akan tenang. Sekali lagi, sebab di dekat Tuhanlah maka ia akan tenang. Dan ketenangan inilah akan memberikan kita kekuatan. Tanpa ketenangan kita tidak akan kuat, Pak. Dari mana buktinya bahwa di dalam ketenangan ada kekuatan kita? Yesaya 30 ayat 15. Pada waktu itu Raja Sanherib, Raja Asyur datang mengutus juru minumnya untuk menyampaikan pesan bahwa ia akan mulai ingin mengintervensi, ingin menguasai Mesir. Mereka datang mengancam orang Israel. Orang Israel panik, Pak. Orang Israel kehilangan ketenangan. Mereka ingin melarikan diri ke Mesir untuk meminta pertolongan. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan berkata demikian. Sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Garis bawah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hari-hari ini bagaimana kita bisa kuat, Pak, menghadapi masa sulit ini. Yang pertama, engkau mesti tenang. Engkau mesti tenang. Bagaimana kita bisa tenang, Pak? Hanya dekat Tuhanlah kita bisa tenang. Percayalah di hari-hari sulit seperti ini tidak ada tempat yang bisa membuat kita tenang, aman, Pak. Tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Lihat. Hari-hari ini virus corona ini bukan hanya dijangkiti oleh orang-orang kecil yang hidup di pasar-pasar, di jalan-jalan. Oh tidak. Tetapi virus ini juga merambah. Orang-orang yang tinggal di istana itu raja-raja, Pak. Siapa sangka pemimpin dunia, orang nomor 1 di dunia ini, Presiden Amerika pun dijangkiti corona. Ketika kita mendengar berita bahwa Presiden Amerika pun dijangkiti, saya berkata, benar. Tidak ada tempat tenang di bumi ini. Tidak ada tempat tenang dimanapun, kecuali dekat dengan Tuhan. Haleluya! Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Bukan hanya tenang ketika kita melekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat kedua, maka Daud berkata, di dalam Tuhanlah dia menemukan perlindungannya. Dekat Tuhanlah maka dia akan dapat perlindungannya. Ini menarik. Mengapa saya katakan menarik? Sebab Daud ini seorang warrior, seorang pejuang, seorang pahlawan. Yang senantiasa berperang. Sebagai seorang pahlawan dia tahu di pertempuran besar.
Pasukannya yang banyak, yang kuat tidak akan sanggup memberikan dia perlindungan. Baju jiranya yang luar biasa, hebat pun tidak akan mampu melindungi dia. Dia tahu kapanpun, di pertemuan dimanapun nyawanya bisa terancam. Keselamatannya bisa terancam. Tetapi dia tahu ada satu tempat di mana dia berlindung daripada bahaya. Yaitu dekat dengan Tuhan. Siapa sih yang bisa melindungi kita dari sakit penyakit ini, Pak? Saya percaya dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Ketika kita mengikuti dengan protokol dengan baik, Pak. Ketika engkau berlindung dalam Tuhan, maka Tuhan bisa menyelamatkan kita. Beri tepuk tangan meriah Tuhan. Amin. Yang pertama, kita mesti tenang. Bagaimana bisa tenang? Ketika kita melekat dengan Tuhan. Beri tepuk tangan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, bukan hanya kita tenang, bukan hanya kita dilindungi. Di Mazmur ke-91 ayat 14 sampai ke-16 maka firman Tuhan berjanji. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka Ia akan membentengi kita. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kita dibentengi, artinya Tuhan ada di sekeliling kita. Kita akan di tengah-tengahnya. Yang artinya ketika persoalan musuh datang menyerang, bukan kita yang berhadapan, tetapi Tuhan yang berhadapan. Hari-hari di tengah-tengah pandemi ini banyak saya mendengar, Pak, saya itu dijalimi, Pak. Saya ditindas, Pak. Hanya berkata jangan dilawan. Jangan dilawan, tetapi lebih sungguh engkau melekat mencari Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, maka bukan kita yang berhadapan, Tuhan akan berhadapan dengan mereka. Bukan hanya itu saja, di ayat ke-15 maka Tuhan berjanji ketika kita berseru maka Tuhan akan mendengar kita dan meluputkan kita. Ini menarik, Pak. Di mana menariknya? Sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang, di minggu-minggu akan datang, di bulan-bulan akan datang. Tidak tahu, Pak. Artinya kita tidak tahu kapan kita akan berseru kepada Tuhan. Tidak tahu. Tsunami tahun 2004, 26 Desember membuktikan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya banyak mendengar kesaksian. Malam-malam terakhir sebelum tsunami terjadi, mereka bercerita pada waktu itu. Begitu banyak keluarga telah berkumpul dari luar kota untuk merayakan tahun baru. Begitu banyak keluarga yang berkumpul untuk merencanakan perjalanan wisata di akhir tahun, menyebut tahun yang baru. Bahkan ada juga beberapa keluarga yang pulang ke kampung, Pak. Tujuannya untuk merayakan pernikahan mereka menyambut tahun baru. Pokoknya malam-malam sebelum terjadi tsunami ini, kota tersebut penuh dengan sukacita, penuh canda tawa. Tetapi apa yang terjadi tanggal 26 pagi semua berubah, Pak. Semua berubah, Pak. Mimpi-mimpi yang indah
Keinginan-keinginan yang indah semua berubah Pak menjadi ratap tangis Pak. Siapa yang tahu? Dari sini membuktikan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi yang pasti Pak, ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita berseru, Tuhan pasti mendengarkan kita. Tuhan pasti menjawab kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya! Bukan hanya itu, di ayat ke-16, ini janji Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kesusahan ini. Tuhan berjanji Tuhan akan memuaskan kita, mengenyangkan kita. Kalau engkau khawatir hari ini tentang pandemi, masalah keuangan, masalah kesulitan ekonomi, saya percaya kalau engkau mengimani janji Tuhan, kita tidak akan takut. Di dalam ayat 16, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan berjanji apapun keadaan kita, Tuhan sanggup mengenyangkan kita. Tuhan sanggup memuaskan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Amin. Saya berdoa, biarlah pesan pagi hari ini engkau bawa pulang. Kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam dekat Tuhanlah engkau akan tenang. Engkau akan dilindungi. Engkau akan dibentengi. Tuhan akan mendengar seruanmu. Dia akan meluputkanmu. Dia akan memuaskan dan mengenyangkanmu. Mari kita bangkit bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu. Memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk pertolongan kami tepat pada waktunya. Kami berdoa setiap umat-Mu yang hadir, bahkan dimanapun mereka berada. Ketika kami melekatkan hati kami pada Tuhan, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memberikan kami ketenangan. Engkau akan mendengar ketika kami berseru ya Tuhan, dimanapun kami ada. Kau angkit sakit penyakit kami. Kau sembuhkan kami. Bahkan Tuhan mengenyangkan kami. Tuhan memuaskan kami dengan umur yang panjang seperti janji Tuhan. Kami berdoa setiap keluarga pribadi. Pagi hari ini, mulai darah dan tubuhmu ya Tuhan, kami boleh melekat erat bersama-sama dengan Tuhan. Oh rabataka ya rabasyaraba. Ayo ambil komitmen. Katakan Tuhan, kami tidak mau jauh ya Tuhan.
tidak ada satu pun memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Tidak bisa menjauhkan kami dengan Engkau Tuhan. Oh rabatakaya rabasyarabatakaya rarabaralabaralabaralabar. Ayo ambil komitmen lebih lagi hari-hari ini. Oh rabatakaya ramaya ramase. Lebih lagi. Oh, Engkau jadi kuat. Engkau semakin kuat dalam Tuhan. Tuhan tempat perlindunganmu, perteduhanmu, persinggahanmu. Damai-Mu sejahtera menguasai pikiran kami. Oh rabatakaya rarabasyarabaralabaralabar. Kuduskan kami ya Tuhan. Kiranya melalui darah dan tubuh-Mu Kau satukan kami melekat terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu berkat-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu masyarakat mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kekasihnya Tuhan, bukankah roti yang kita naikkan ucapan syukur persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga mencauan dan makan lalu berkata, cawan yang perjanjian bahwa dimateraikan oleh darahku, perbuatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasihnya Tuhan, bukankah cawan kita naikkan dan ucapan syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Ayo kita kenakan masker kembali. Oh rabatakaya rarabasyarabatakaya rarabaralabar. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Ramaho. Janji firman-Mu ya Tuhan terjadi bagi kami pagi hari ini. Ora bataka ya mara bahaya tidak akan sanggup menjamah kami. Sakit penyakit akan halau jauh. Yaitu ketika kami dalam perlindungan-Mu. Ketika kami melekat dengan-Mu ya Tuhan. Mari bentuk kami. Bersihkan kami setiap kehendak Tuhan. Oh, terima kasih. Kami pula dengan berkat-berkat-Mu. Kami pula dengan perlindungan-Mu. Kami pulang ya Tuhan dengan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Sertai kami minggu-minggu akan datang ya Tuhan. Setiap kami berkumpul Kau hadir. Engkau memberkati kami. Hamba serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga. Semua dalam tangan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Seperti biji mata-Mu kiranya Engkau akan merawat seluruh umat-Mu. Diberkati Engkau. Diberkati Engkau. Diberkati Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan kota kami, pemerintahan kami, sembuhkan, pulihkan segera ya Tuhan. Lawatan-Mu untuk pembesar-pembesar kami, untuk raja-raja kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga umat-Mu akan memberikan persembahan, baik perpuluhan, khusus
berteman syukur. Kiranya Engkau kuduskan menjadi berkenan bagi Tuhan. Apa yang ditaburkan, semua menyenangkan hatimu. Dan Engkau kembalikan menjadi benih bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Sebelum kami kembali dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan. Memberkati kami agar sukacitamu penuh atas kami. Mari Engkau dikasih Tuhan. Arahkan hati pikiranmu ke surga, pulanglah. Terimalah berkat dan Mesia berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna Kristus Tuhan Yesus. Persekutuan masih kuat kuasa Roh Kudus menyertai kau hari ini. Esok Maranatha sampai selama-lamanya. Siap kita berkati percaya. Bersama-sama kita katakan. Amin.